Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Para hadirin, urusi Lembah Bandung sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selaku langkah yang pertama, mari kembali kita yang membantu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah di bawah yang sangat berbahagianya mandang negeri kita yang membantu kesehatan dan juga kesempatan, yang sehingga kita yang katur dalam tempat yang sangat mulia rayanya. Kemudian salat ma'asalam saban sabi-sabi kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau membantu, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta kepada para alim ulama yang muktabar, yang manteng nasir sapat di adik burung dunianya selaku lampu beneran bagi kita yang umat Islam. Ta'zim wa takrim terutama sekali kepada Abu Khatib Masjid, ta'zim wa takrim kepada Imam Syih, ta'zim wa takrim kepada seluruh panitia pembangunan masjid, kemudian ta'zim wa takrim yang sangat lambung kepada urusi Lembah Bandung sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadirin kaum muslimin, urusi Lembah Bandung sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan terus satu masa terhadap umat lun, yang mana di umat lun dibujuk rojih dengan alim ulama, yang mana di umat lun dibujuk rojih dengan fuqaha. Maka di saat kadruh lagian masa nekeli Rasulullah fayabtaliyahimullah bithalathin bariyah, neberi bala oleh Allah Ta'ala heboh. Kiban makna bujuk dengan alim ulama, kiban makna bujuk dengan fuqaha. Dalam artian ilmi yang nama ulama hanta tem tuntuli, haba ulama hanta dengali, putra mandang yang kali sampaikan oleh ulama hanta patihli, bahkan legende orang tujuh caci maki alim ulama. Na'udzubillah min dzalik. Majlis taklim yang diadakan oleh guru bersama dalam kampung, akan tetapi hana yang hadir majlis taklim tersebut nyan kepenan dengan pujuhurongan alim ulama. Maka di saat digetnya kata pujuhuron dengan alim ulama, hanta tim tuntut le ilmu yang nabak ulama, neberi bala li Allah Ta'ala heboh. Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, yang kontra diberi bala li Allah Ta'ala ni cabut keberkahan dalam hasil usaha gede. Ligatnya nada usaha uromala, na blang, na gli, na kide dan sebagainya. Namun hasil usaha yang gede rumpok hanale berkat. Pakan hanale berkat karena awak digetnya hantatem tuntut ilmu agama Allah. Kiban makna berkat, makna daripada barakah yaitu mempergunakan harta gede bak jalan agama Allah yang gekun dengan berkat. Sama dengan punya hasil usaha gede hana berkat, hasil usaha yang gede merumpok tak pergunakan kan bak jalan yang diridhai oleh Allah. Alah sabo yang masyhur terjadi
Harta yang dibeli Allah Ta'ala usaha dia. Nah keuntungan dari hasil usaha tersebut tak pergunakan pak tempat wujudi sama dengan hana berkah. Hasil usaha dia daripada harta yang riba hana berkah. Hasil usaha dia infakkan pak jalan agama Allah. Hasil usaha yang dibeli Allah Ta'ala dia dalam surga. Bantu fakir miskin, anak yatim dan sebagainya dengan berkah. Maka berhala-hala dia. Karena keberkatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti legatnya turuti putra mentang yang akan diperintahkan oleh Allah. Jina coba kita bayangkan. Tamu glena, tamu belang, tajak udena, tamu kana akan tetapi dikala merupakan hasil daripada usaha gede kana muyung. Sang-sang peng 10 juta 2 orang habis hana moho. Sang-sang pada berosa pada bungkuh akan tapi sokro. Sang-sang hasil panen lagi dia yang diberi Allah Ta'ala dari hasil glen hana berkah. Pewaktu lang pertama lagi wak tapi uhro dengan alim ulama. Bukan berarti makna punya uhro dengan alim ulama lagi dia belum daripada ulama ke. Salah satu huruf daripada surah punya uhro dengan alim ulama sama dengan lagi dia hantatem tuntut ilmu agama Allah. Ilmu urang siluk lagi dia wajib tuntut. Maka di yaumil masyar kelak orang yang paling rugo yaitu orang yang nak kesempatan diberi oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu agama Allah Ta'ala akan tetapi orang tersebut haitem tuntut yang menjika tentang permasalahan ilmunya sungguh luar biasa BJO dah pegang ilmu tentang permasalahan sembahyang umur di 50 kan diberi oleh Allah Ta'ala kadang-kadang sembahyang dia hanya betul umur 20 tunggu kadang-kadang cara mensuci hanya jelas. Salah satu efek tunggu hansa sembahyang yang kita lakukan bila satu rukun daripada rukun yang ledah yang kita hendak kerjakan dalam sembahyang. Salah satu yaitu rukun Fatihah. Fatihah salah satu huruf daripada heblah rukun. Fatihah wajib tunggu dalam sembahyang. Sama dengan punya Fatihah yang kita baca hanya betul hansa sembahyang. Hana dispensasi dulu. Fatihah salah satu rukun dalam rukun heblah. Muya Fatihah yang dia baca dalam sembahyang hana betul sama dengan sembahyang dia hansa. Jina BO dan pegang. Hana tuah dia hitung satu persatu hari. Legatnya dapurkan diri dia masing-masing. Fatihah yang dia mengerti pun tak betul Fatihah. Muya hana betul sama dengan tak ibadah yang dia 65 betul. Tak ibadah 20 hetun, tak ibadah 20 tahun sia-sia dulu hanya timbang oleh Allah Ta'ala. Yang adalah apa ilmu tentang permasalahan ilmu sembahyang. Makanya wajar nepegah dalam hadis Rasulullah di saat dia hendak tuntut le ilmu agama Allah Ta'ala neberi balal heboh. Yang pertama yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, dijabut keberkahan dalam hasil usaha dia. Yang kedua bala yang diberi Allah Ta'ala di saat dapat uhro dengan alim ulama yusallitu alaihim sultanan zaliman dikirim oleh Allah Ta'ala terhadap sabuh balad punya bahasa gedenya sabuh kampung yang mana dalam kampung tersebut haiti menuntut ilmu agama Allah Ta'ala putra dikirim bala yaitu negeri terhadap kampung tersebut pemimpin yang zalim. Kiban pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim yaitu pemimpin yang memakan hak rakyatnya. Pemimpin yang zalim yang tidak memerintahkan rakyatnya untuk berubudiyah kepada Allah. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menegakkan kemungkaran. Pemimpin yang zalim yaitu yang mengambil hak rakyatnya, yang rela rakyatnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden sebagai pemimpin rakyat tanggung jawab. Dilekobahnya nunggu gubernur, ubu bejuta, kemudian bupati, kemudian camat, kemudian toh dalam kampung yaitu dengan gesi. Sama dengan punya dalam kampung na pemimpin gesi yang hantai merentaskan yaitu judi dalam kampung. Syif merajalela sama dengan yakin lagi dia pemimpin dan merupakan pemimpin tadi. Nya kada aku gesi, nyo haba nabi teman itu hampa saja. Munya dalam kampung nak gesi yang mengingkari hak rakyat, bajuh antara rakyat.
Kemungkaran hana gedega, maksiat merajalela sama dengan pemimpinan gekun dengan pemimpin zalim. Pemimpin itu merupakan salah satu pangkat yang dipilih Allah Ta'ala sungguh luar biasa. Mia pemimpin dan pergunakan pada jalan agama Allah sama dengan dia mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Mia pemimpin hendak pergunakan pada jalan agama Allah sama dengan pemimpin tersebut laknat daripada Allah. Dumna leurungku yang merajalela pada dikala kedua pemimpin akan tetapi di masa kepemimpinan hana pernah memperbuatkan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu jabatan pemimpin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui manusia. Nyan salah sebuah perkara yang sangat mahal itu. Salah sebuah perkara yang sangat luar biasa. Muya didal pemimpin tak doa pergunakan tamang surga tunggu Rasulullah. Akan tetapi muya pemimpin lagi masa jabatan hendak doa pergunakan tamang neraka Allah. Hana muji buat tidak pemimpin pagusi hana muji. Lagi orang agam kalau keluarga juga pemimpin. Dah yang jaga rakyat anak bina sama dengan muya perumah kedaya anak kedaya murka kepada Allah Ta'ala sehingga yamil masyarakat yang pemimpin. Muya anak kedaya ina kedaya hana itu aurat dikalan le mahram dikalan le ajnabi sama dengan sehingga yamil masyarakat yang kedaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin yaumil masyarakat akan bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa kepemimpinannya. Belum lihat dia yang keluarga anu ina yang anggota daripada keluarga kita sama dengan mi anak kita yang hendak diarahkan ke jalan agama Allah, mi anak kita yang hendak diarahkan ke jalan yang diridai oleh Allah, mi anak kita yang tunggu hendak ditanamkan dalam diri anak ilmu agama Allah sama dengan yaumil masyarakat lihat dia akan bertanggungjawabkan oleh Allah, lihat dia dititipkan oleh Allah Ta'ala itu pemimpin yang zalim. Mia perumah ketia tunggu ditijit bombarkan aurat. Ditijit ikat-ikat roh hana pakai jilbab dengan aurat. Ditijit apa yang gangkan cara ibadah hamutui. Sama dengan legatnya pemimpin bertitel dengan pemimpin zalim. Boleh. Makanya hadirin kaum muslimin, jangan pernah ada dalam hati kita untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan izin ke pemimpin yang zalim karena legatnya hana menuntut ilmu. Di saat dia akan mengerti ilmu agama Allah sama dengan dia kata doa cara berkeluarga, tak doa cara pemimpin, tak doa cara arahkan perumahan bina untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala yang kelih yang diberi Allah Taala di saat dia dapat ukhra dengan alim ulama dan dapat ukhra dengan fuqaha yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Made ketayo dalam keadaan hantas selamat imannya yang sangat ketayo khawatirkan dan yang sangat ketayo takuti. Berguna untuk 50-60 tahun kalau seandainya akhir hayat ketayo hana selamat iman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raya masalah di saat ketayo hantar tuntut le ilmu agama Allah, di saat ketayo hantar ikut le majlis taklim, di saat kita hendak pateli haba gure, di saat kita hendak pateli haba ulama, takut-takut kita wadi di kala mati, awai ditubit iman, ludo ditubit nyawa silo. Dalam artian kita hendak selamat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Belehun hudibnya hanya sementara kita. Hudib itu hanya sementara. Fi'ah agak hudib. Sansang berusaha bautnya karya. Sang-sang berusaha muda sehingga sawat dekalan doa doa. Dalam artian kurang sungguh singkat hidup dalam dunia ini akan tetapi kehidupan yang diberi oleh Allah di atas dunia ini pergunakan dengan gad-gad dalam artian pergunakan hidup kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di saat kita mati sehingga hana tunggu yang belum kita kecuali heboh perkara. Sesuai dengan hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam, apabila matilah tiraraan Adam dipegah oleh Rasulullah, in qata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalannya illa bi thalathin, terkecuali heboh perkara apabila masalah dunia nak takubah heboh perkara tersebut
sekalipun kita kata Allah Taala akan mengalir sabi-sabi pahala. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Menurut tafsir kali para alim ulama, sedekah jariyah tersebut merupakan harta wakaf. Nyo masjid buku dengan dalam pembangunan. Nyo masjid buku golong 100%. Maka harta yang diberi Allah Taala, harta yang dititipkan oleh Allah Taala ke dia. Mari harta dia berinfak pada jalan agama Allah. Gelak dia wadi dikala kata wa alam barzah na sawabulu. Yang kedua, amalan doa anak yang saleh. Anak yang saleh itu anak yang mengerti agama Allah. Anak yang saleh itu anak yang mengerti berbakti kepada orang tua. Anak yang saleh itu anak yang mengerti siapakah itu Allah dan siapakah itu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han tercipta tunggu anak yang saleh bila seandainya anak gede yang han tanamkan dalam diri anak ilmu agama Allah. Jalan sabah-sabah ni nyo doya kena akhir dipegah oleh Allah Taala untuk selamat generasi bangsa. Anak gede yang dititipkan oleh Allah Taala jauh anak gede yang pendidikan agama yaitu bab daya-daya ataupun pesantren. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Masa hidup dalam dunia guna ilmu dengan dia mengerti sekret doa, namun ilmu tersebut dia memberikan kepada orang lain sehingga bermanfaat. Nyanting amalannya akan sabi-sabi mengalir kepada dia hingga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kesimpulan, leboh bala di saat ini dia dapat diuhro dengan alim ulama. Dalam artian leboh bala yang dipilih Allah Taala di saat ini dia hantar template untuk ilmu agama Allah. Yang pertama, dicabut keberkahan dari hasil usaha gede. Yang kedua, dikirim oleh Allah Taala ke gede pemimpin yang zalim. Yang kedua, mati gede dalam keadaan han selamat iman. Dan doa Allah Subhanahu wa taala, yang hidup mata lebih kesempatan. Semoga oleh Allah Taala memberi kepada membantu taufik dan hidayah sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.